Yohanes 19 nomor 30, ada seorang nabi yang minum racun mampus. Sedangkan Yesus, kau baca. Yesus yang asli kau baca di Matius 26 nomor 29. Ayo kita baca sama-sama. Ayo. La ilaha illallah. Matius berapa? Matius berapa? Kita ikutin dulu. Kita mainin dulu dia. Iya, 26 nomor 29. Matius berapa? 26 29. Matius 26 nomor 29. 26 29. Oke. Baca. Tenang, kita santai, kita sama ini Gurunda Juma ini santai slow kita. Follow aku Bang. Sudah. Biar kita bahas Alkitab. Panrase anak ompongnya. Jangan kawan. Ini penonton 29 ya. Apa bunyinya 29 ini? Apa bunyinya? Apa bunyinya? Apa bunyinya? Lacammo. Dulu. Akan tetapi aku apa berkata bunyinya? kepadamu. Ya ini aku baca. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku menemuinya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaanku. Jadi ya minum anggur tadi siapa? Ini kan bercerita tentang perjamuan malam. Sekarang aku tidak akan minum. Kata Yesus, aku tidak akan minum anggur asam lagi kecuali nanti di surga. Kan bunyinya yang minum tadi anggur siapa? Yang malam itu. Yang minum anggur tadi siapa? Yang minum anggur tadi siapa? Enggak nyambung itu. Kok enggak nyambung? Yang asli mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi sampai nanti di kerajaan Bapa alias surga. Itu sumpah Yesus itu. Kalau begitu, siapa yang minum anggur tadi sebelum dia disalib? Iya. Cammo. Itu kan temanya tentang perjamuan. Iya tahu. Pada saat dia perjamuan, dia mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi. Yesus mengatakan, aku tidak akan minum anggur asam lagi kecuali nanti di surga, kata Yesus. Matius 26 nomor 29. Berarti yang minum anggur sebelum dia disalib itu siapa? Yesus palsu. Itu kan tentang perjamuan itu. Ini kan sebelum dia disalib. Ini apa kan hubungannya? Mau perjamuan ke? Ini kan mau apa ke? Kan ada perjamuan malam itu. Iya, dia sudah bersumpah tidak akan minum anggur. Minum anggur. Lalu siapa yang minum anggur sebelum dia mati? Siapa? Sebelum dia mati. Ini kan dia itu bercerita Bang, sama murid. Masalah generasi. Kamu pikirlah pakai otak, jangan pakai gigi. Kau pikir pakai otak. Yesus berkata di dalam Matius 26 nomor 29, aku tidak akan minum anggur asam lagi kecuali nanti di surga. Berarti yang minum anggur ketika dia mengatakan haus. Jangan gitulah kau, haus. Dikasih apa ketika dia bilang haus? Dikasih apa? Air sam-sam atau anggur asam? Dikasih apa? Anggur asam. Berarti dia bukan Yesus. Ya, aku ikutin. Nah, sekarang yang aku balik tanya, Yesus itu mati waktu disalib? Dia mati. Iya, oke lah. Dia mati karena minum racun, bukan karena disalib. Dia mati karena diracun, karena minum anggur. Berarti gini ya logikanya, Bang. Oke. Kita ikutin ya. Waktu dia makanya Al-Quran mengatakan apa? Wa ma qatalu. Udah jangan lari-lari. Wa ma salabu. Jelasin pertanyaan. Mati dulu baru disalib. Itu Al-Quran yang katakan. Kenapa? Karena sebenarnya oknum yang kalian sembah itu dia mati duluan baru disalibkan. Itu yang betul. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Jadi yang mati di atas itu, di atas salib yang digantung itu, mati duluan setelah minum racun. Bang.
Mati duluan setelah minum racun dia. Yesus yang asli sudah bersumpah, aku tidak akan minum anggur mati di situ. kecuali nanti. Kena jebakan Batman kau. Kau mengakui Yesus mati terus disalib. Kau udah mengakui di situ. Kena kau, Bang. Kau udah mengakui yang kena mati jebakan Batman kau. Yesus palsu. Yang mati kan Yesus palsu. Quran. Karena yang asli Yesus tidak karena yang asli berkata di Quran mah Yesus aku tidak akan minum anggur asam lagi kecuali nanti di surga. Kau tadi mengakui ada Yesus yang digantung sebelumnya minum anggur sebelum dulu. disalib, terus disalibkan lagi mati. Kalau Yesus yang asli yang minum anggur Yesus itu palsu, dia bilang. kalau Yesus Inilah asli standar yang mati itu berarti Yesus udah asli mengakui. pembohong. Ya. Yesus pembohong tidak? Yalah, kita ikutin. Kau mengakui tadi Yesus mati pembohong tidak? sebelum disalib. Tidak. Terus digantung disalib. Kau Kalau bilang, kau begitu dia tidak akan tadi. minum anggur Dia asam tetap lagi mati, kecuali disalib. nanti di surga. Gitu Berarti loh. dia minum anggur sebelum dia digantung Inilah bukan standar Yesus abang. tapi palsu. Perbaiki dulu jaringanmu, gigimu apa? Jaringan atau gigi yang harus diperbaiki, teman-teman? Perbaiki dulu gigimu, jaringanmu putus-putus. Coba jujur sekali aja kau jujur. Kau mengakui tadi. Jangan nyerang pribadi, argumenmu Wa udah ma kalah. kantalu Kau wa mengakui ma tadi. salabu Argumenmu udah walakin kau kan bilang syubbiha tadi. lahum. Nah, kan dia Jadi Bang Juma ini yang disalib paling itu bukan Yesus, yang dibunuh itu ketemu bukan aku. Yesus, yang minum anggur asam itu bukan Yesus, tetapi orang lain. Makanya orang ini sebelum dia dikasih minum racun, di dalam Lukas 22 nomor 69 dia mengatakan bahwasanya Yesus itu sudah di atas, sudah duduk di sebelah kanan Bapa gitu. Iya. Udah ya. Kok bukan lagi kau bilang tadi. Udah. Sudah di atas. Udah di atas. Yang jelas kamu sudah selesai. buktikan melalui Bible Kau mengakui itu tadi. bahwa Kau yang mengakui lagi, disalib Yesus sudah di atas. itu bukanlah Yesus asli. Jangan takutlah ketemu aku. Enggak ada yang takut samamu. Aku cuma takut sama gigi lu. Berbisa. Ya teman-teman, kita buktikan ya melalui Bible. Nubuat Nabi itu apa? Nabi itu pemimpi, Nabi itu pengajar, Nabi itu penyampai berita. Kalau dalam tradisi mereka profet, artinya seperti kurir penyampai berita. Di situ dinubuatkan bahwa Nabi dari Yerusalem akan mati karena diracun. Nah, pengajar maksudnya atau pemimpi. Murid-murid Yesus itu kan pengajar. Yudas itu kan juga tadinya adalah pengajar yang disuruh oleh Yesus untuk mengajarkan tentang ajaran Yesus, tapi dia berkhianat. Maka diterangkan kemudian Yesus dalam Matius 26:29 untuk mendeteksi itu Yesus asli atau bukan. Yesus aslinya mengatakan, aku tidak akan minum anggur asam lagi kecuali nanti di surga. Nah, sejenak sebelum dia mati, yang disalib ini, dia minum anggur. Dia minum anggur, saudara-saudara. Halo, selamat siang, saudara Ovid. Dari sekte mana? Saya Kristen Protestan, Bang Zuma. Ya, silakan. Gimana? Tadi Anda mengatakan Matius 26 ayat 29 ini akan yang bulang akan minum anggur. Tapi Anda lupa di Matius 26 ayat 28 dibilang sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan nggak ada nggak ada hubungannya dengan itu. Ini berbicara nubuat. Nubuatnya itu berkata Yesus tidak minum anggur lagi. Anda percaya nggak itu perkataan Yesus? Kecuali nanti di surga. Percaya enggak? Atau Yesus ini pembohong? Ini Pak, Anda nggak bisa memisahkan satu ayat dengan ayat lainnya. Loh, nggak bisa kayak gitu dong. Ini kan berbicara mengenai nubuat, dan itu kan susunan-susunan yang dituliskan kemudian oleh orang yang bukan Matius murid Yesus. Sederhana bukan? Inilah darahku. Inilah darahku. Apa hubungannya kira-kira dengan yang minum anggur? Jadi kan berarti kan dia tetap Yesus berkata, aku tidak akan minum anggur lagi nanti kecuali di surga. Anda percaya itu? Berarti yang minum anggur sebelum dia mati di pohon itu siapa? Yesus atau bukan? Ini Pak,
Berat itu saudara-saudara, berat. Kerajaan sama Bapakku kan itu berbicara apa? Kerajaan yang tidak terlihat, kerajaan sorga. Ya surga dong, di surga dong nanti baru Yesus minum anggur lagi. Gini Pak, ini kan lalu siapa yang minum anggur? Itu pertanyaan saya. Lalu siapa yang minum anggur sebelum dia disalib? Siapa yang minum anggur sebelum dia disalib? Yesus kan, Yesus minum anggur. Berarti Yesus pembohong. Enggak Pak, Anda tidak bisa melepaskan satu ayat yang... Anda baca dulu, baca Matius 26:29-nya itu. Aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti bersama-sama kamu dalam kerajaan Bapa, yaitu di surga. Oke? Jadi yang minum anggur lalu mati itu bukan Yesus. Ya, gitu. Coba kau terangkan versimu, silakan. Yesus berkata, aku tidak akan minum anggur lagi, tapi dia minum anggur. Coba bagaimana Anda bisa melilit lidah Anda, silakan. Saya mau lihat. Kan judulnya kan penetapan perjamuan malam, benar bukan? Iya. Nih di 28 apa? Sebab inilah darahku, darah yang perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari yang kedua, yaitu yang baru bersama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Terus itu kan berarti kalau Yesus itu akan tinggal dalam kerajaan sebelum kerajaan Bapa itu kan berarti kan saat dia membawa kerajaan basang Bapa itu turun ke bumi dengan apa, membebaskan manusia dari kutuk dosa nih. Terus apa hubungannya dengan minum racun tadi yang disalib? Coba. Yang minum racun itu kan dia itu minum anggur Pak, anggur asam untuk membebaskan tanda menyerahkan diri pada sang Bapa. Sumpahnya tadi apa? Di data 29, apa sumpahnya? Bukan sumpah aku itu, tidak, Pak. Itu pernyataan. Aku tidak akan minum anggur. Tidak akan. Tidak akan meminum anggur. Itu kan berbicara tentang ini, Pak. Apa? Tentang apa? Tentang apa? Minum bensin. Bukan. Ya, terus? Minum anggur. Sorry. Kan, maaf. Kerajaan kerajaan sampai kamu bersama-sama kamu dengan kerajaan Bapakku berbicara tentang kerajaan. Nah sekarang sebelum dia di penyaliban itu kerajaan Tuhan atau bukan? Apa? Kerajaan Tuhan atau bukan? Itu membebaskan manusia dari kutuk dosa. Ya itu kan imanmu, kepercayaanmu yang tidak ada dasarnya. Ada buktinya nih Pak. Bukan. Saya tadi membahas tentang nabi palsu yang minum racun, yang mati karena diracun. Ada oknum di atas pohon, sejenak dia sebelum mati, dia minum anggur. Nubuat yang tertulis di dalam Yeremia 23, nabi dari Yerusalem, pemimpi dari Yerusalem, pengajar dari Yerusalem, dia mati gara-gara anggur asam. Baca nomor 15-nya. Itu nubuat. Tidak bisa Anda lari dari sana. Apa hubungannya? Inilah darahku, inilah dagingku. Kalau Anda membawa itu Yesus menjadikan darah di situ apa? Anggur beneran kan? Daging di situ apa? Roti beneran kan? Jadi bukan dagingnya dan darahnya yang terkucur di atas pohon. Darahnya Yesus adalah anggur beneran. Dagingnya Yesus adalah roti beneran. Dan itu adalah perjamuan terakhir untuk murid-muridnya. Kenapa jadinya dagingnya dan darahnya betul-betul ada di pohon? Yang di pohon itu si palsu. Mau bukti? Mau bukti kalau yang disalib itu bukan Yesus yang asli? Mau? Mau bukti? Mau bukti enggak? Ayatnya berapa? Coba saya cek nanti. Coba Anda baca Lukas 22. Silakan. Lukas 22. Iya. Ayat berapa? Konsentrasinya di titik 69. Nah, saya baca ya. Ya, silakan. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Tunggu dulu. Sabar dulu. Ini yang berbicara siapa? Yesus. Nah, sekarang Anda baca. Yesus berbicara di depan-depan mahkamah agama. Sekarang Anda baca. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanannya Allah. Anak manusia itu siapa? Yesus Kristus. Anak manusia mulai sekarang sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Lalu yang bicara siapa? Yesus Kristus. Nah, yang di sebelah kanan Bapa siapa? Yaitu apa? Yaitu apa? Ada berapa Yesus?
Satu Pak, tetap satu. Nah, yang berbicara Yesus, yang duduk sekarang di sebelah kanan Bapak siapa? Yesus juga. Lantas Anda katakan cuma satu. 77-1-nya Pak. Tamat saya, jangan ajarin saya. Saya cuma bertanya dulu samamu. Ketika orang itu Yesus mengatakan, sekarang ini juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi yang berbicara siapa? Yang berbicara itu Yesus. Yang duduk di sebelah kanan Bapa sekarang siapa? Yang duduk sebelah kanan. Nih kan ayat 70-nya bilang kata semua. Enggak, tunggu 69 dulu. 69 dulu. 69. Jangan ke situ dulu. Nanti kita mundur di data 67 atau 65. Jangan ajarin saya kalau Bible. Saya udah tamat. Ente belum lahir, saya ngajarin kakek lo. Sombong dikit. Sekarang Anda baca 69-nya. Apa katanya di situ? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk mulai sekarang. Jadi yang di situ duduk sekarang di depan mahkamah itu siapa? Yesus. Yang duduk di sebelah kanan Bapak siapa? Yesus. Ada berapa Yesus? Ya satu Pak. Yesus. Ya peko, otakmu rusak berarti. Nih, Rusak otak. Nih, Rusak otak. Bahkan saya bisa tunjukkan bahwa dalam Islam pun mengalami Yesus itu disalib. Itu yang benar apabila Yesusnya yang asli di atas, Yesus yang palsunya yang minum anggur itu adalah yang diserupakan. Itu baru betul. Makanya kan dia kan ditanya, apakah engkau Mesias? Coba Anda baca 63 sampai satu perikop sampai kepada data nomor 71. Anda baca coba, apa yang dikatakan di situ? Apakah kamu ini Mesias? Apakah kamu ini Mesias? Apa kata oknum tersebut? Kamu yang mengatakan, bukan aku. Kamu, bukan aku yang mengatakan kalau aku Mesias. Kamu loh. Yes, betul Mesias. Nah sekarang Mesias ada berapa? Ya satu Pak, nggak pernah ada nggak Mesias palsu? Ada nggak Mesias palsu? Mesias palsu pasti ada, tapi ada. Sekarang ketika oknum itu mengatakan sekarang ini juga Yesus sudah ada di samping kanan Bapak. Jadi yang sekarang yang disalib itu siapa? Ya pasti Yesus Kristus Pak. Di sini makanya kan dibilang ayat 70-nya nih dibilang, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakannya bahwa kamu yang mengatakan, bukan aku. Kamu, bukan aku yang mengaku aku Mesias, bukan. Kamu yang mengatakan aku Mesias. Bapak tahu Mesias itu bakal disembah nggak kalau dalam tradisi Yahudi? Enggak ada Mesias disembah dalam tradisi Yahudi. Ada aja. Mana dalilnya? Silakan kasih, tunjukkan dalilnya. Silakan. Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Oke, silakan. Lah, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah dia pada yang lanjut usianya itu dan dia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Mana dia dituhankan di situ, disembah, diilahkan mana? Mengabdi itu kan sama dengan kata. Nabi Isa mengatakan fattakullah wa antiun dan berbaktilah kepadaku, sama seperti kami umat Islam. Fattakullah wa antiun, bertakwa kepada Allah dan taat kepada utusan, bukan berarti menyembah kepada utusan. Anda memang miring. Anda sudah miring, itu berarti tidak ada itu Mesias disembah oleh orang Yahudi. Mesias mana yang disembah Yahudi? Harun nggak disembah, Kores nggak disembah, ayo Saul nggak disembah, siapa lagi? Daud nggak disembah. Firman-Nya Allah yang jadi manusia. Nih saya bukakan dari Jewish Gospel, Story of Jewish Gospel. Apa itu? Ini Profesor Talmud Pak. Apa itu? Daniel Boyakin. Iya, silakan. Kasih deh, tarik dulu ya Pak. Silakan. Daniel Boyakin. Ya, dia seorang disebut. Yang pasti yang kamu sembah itu bukan Yesus asli ya. Itu udah final tadi ya. Enggak, belum Pak. Saya belum tunjukin semuanya. Loh, Yesus palsunya mengatakan Yesus asli sekarang ini sudah duduk di sebelah Bapaknya. Jadi silakan itu artinya Bapak tahu nggak artinya apa? Dia sudah berada di sisi Allah. Jangan kamu pelintir-pelintir. Kau itu bukan pengikut Yesus, pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Iya, memang.
Nih artinya dia ada profesor kamar untuk budaya Talmud dan retorika di Universitas California Berkeley. Apa itu? Apa itu? No 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 no. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya kalau data dari Kristen. Saya nggak percaya. Itu profesor Yahudi kok. Profesor nenek Lucifer, mau dia kompresor, mau dia kalkulator. Kalau masih Kristen, jangan percaya, kata Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Enggak. No, bullshit. Kalau data-data dari Kristen, bullshit. Manusia aja mereka ajarkan ke orang lain bahwa Tuhan. Udah kembali aja ke tema tadi. Kembali ke tema tadi. Jangan kau data-data basi seperti itu. Itu data-data untuk penyembah makhluk bernama Yesus, bukan untuk orang berakal sehat. Dan Davidic Messiah. Enggak ada. Masuk kembali ke data tadi. Jangan gila permanen. Di sini bukan gereja. Cak Ayu. Di sini bukan sekolah minggu. Di sini bukan sekolah minggu. Di sini tempatnya orang berakal. Oke. Ini saya tadi udah ngasih data Pak dari profesor, bukan hanya sembarangan. Kok profesor pula Paulus kau bangkitkan ke sini? Saya minta data, itu profesor. Sekarang saya minta data samamu. Siapa yang mengajarkan Paulus kalau Yesus Kristus itu terkutuk? Jawab. Yesus Kristus. Loh, dia kan bukan terkutuk untuk menggenapi membuat Yesaya. Saya tidak tanya kamu, yang saya tanya siapa yang mengajarkan Paulus mengajarkan kalau Yesus Kristus itu orang terkutuk? Siapa yang ngajarin nih Paulus? Jangan kau bawa profesor, Paulus mau langsung. Loh, itu ada itu kan memang nggak ada yang ngajarin Paulus, tapi mimpi. Kalau Paulus aja nih pendiri agamamu tidak ada yang ngajarin, apalagi profesor. Ya enggak itu. Iya nggak usah muluk-muluk bawa kompresor atau apapun itu. Kau bawa sekarang ini Paulus. Siapa yang mengajarkan Paulus kalau Yesus itu mati terkutuk? Siapa yang ngajarin? Untuk menggenapi nubuatan perjanjian lama. Siapa yang ngajarin? Nih. Ya, sebentar. Saya kan silakan. Dulu. Siapa yang ngajarin Paulus mengatakan Yesus itu mati dengan jalan kutuk? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Ya, saya akan tunjukkan dari The Jewish Jesus Tidak ada orang yang bisa kau bodohi dengan kayak gitu. Pertanyaan saya sederhana. Loh, itu fakta empiris. Siapa yang mengajarkan Paulus mengatakan Yesus Kristus mati dengan jalan terkutuk? Untuk menggenapi nubuatan Yesaya 53. Saya tidak tanya untuk apa, saya tanya siapa. Iya, dia seorang udah Anda ke gereja aja colok pantat pendeta, Anda nggak cocok diskusi dengan saya.